Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2025. Seperti biasa Aries, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries, langsung aja kita mulai. Energi kamu dengan dia, ada energi dari The Fool di situ. Berikut ada Two of Swords reverse, kemudian ada energi dari kemudian ada energi dari situ, dan kemudian hadir energinya dari situ ya. Nah, kemudian itu ada energi dari Ten of Cup reverse, kemudian Two of Wands, kemudian di sana ada energi dari ini, dan kemudian ada energi dari itu ya. Oke lah. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, ini nampaknya hubungan yang sudah lepas ini ya, untuk sementara minimal seperti itu. Pokoknya keadaan sekarang bisa aja komunikasi, pertemuan gitu, interaksi lah katakannya, interaksi antara kamu dengan dia lagi dalam kondisi tidak baik-baik aja. Jarang ngobrolnya, jarang ketemuannya, atau bahkan sudah tidak ada lagi pertemuan, sudah tidak ada lagi obrolan gitu ya. Beberapa memang ini tuh nampaknya di fase menuju perceraian kalau ini rumah tangga, atau sesungguhnya sudah benar-benar turun putusan hakim pengadilan untuk menggugurkan status sebagai suami istri. Nah, kayak gitu ya. Mari lihat relationshipnya kamu Aries sama si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Jadi kayak yang tidak ada lagi kehadiran maksimal utuh gitu di hubungan ini. Nah, beberapa bisa aja ya masih statusnya itu tuh suami istri, tinggal di bawah atap yang sama gitu ya. Tapi di situ tuh nihil dia interaksi manisnya, nihil dia interaksi baiknya, nihil gitu ya. Ya udah diem-dieman aja, pulang. Ya pulang lah gitu ya. Nggak ada yang kayak kamu udah pulang papa gitu ya, mama dari mana, nggak ada lagi kayak gituan. Bolos, mau pulang ya pulang, mau nggak pulang ya sudah gitu ya. Paling ya misalnya kayak ngelihat, wah dia lambat pulang nih, kemana dia, ada rasa-rasa penasaran kayak gitu. Tapi hanya sebatas rasa penasaran aja, nggak yang terlalu kamu dari mana, kok lama gitu ya. Atau kalau misalnya pun diucapkan di situ, bisa-bisa jadinya ribut. Di situ ya. Jadi ini tuh tidak harmonis. Satu rumah tapi tidak harmonis gitu. Beberapa ya sudah pisah ranjang, yang satu di kamar atas, yang satu di kamar bawah, yang satu di kamar anak, yang satu di kamar utama, yang satu ada di muka, yang satu ada di belakang gitu. Satu ranjang bisa-bisa dibikin garis batasnya. Bela-belain ditambah ya, beli bantal gitu ya, guling gitu ya, beli guling supaya guling itu tuh dijadikan sebagai pembatas gitu. Lu nggak boleh ya keluar masuk aja lu punya jari kelengking, salah tuh, salah, ribut. Gitu ya, kayak yang musuhan di sana ya. Walaupun ini satu rumah, musuhan, bisa-bisa ya saling saling sindir gitu ya, saling silent treatment gitu ya. Jadi kayak kepedulian itu tuh udah nggak ada lagi, nggak ada. Nah, beberapa ini bisa aja hubungannya sempet ya dibincangkan untuk masuk ke pernikahan ya. Ini kalau hubungannya di level pacaran udah kayak yang iya banget gitu ya, seriusnya. Beberapa mungkin udah
diperkenalkan ke orang tua atau diperkenalkan ke anggota keluarga yang dianggap penting gitu ya. Entah kamu memperkenalkan si ayang bebeknya kamu ini tuh ke adiknya kamu kah, ke kakakmu kah, ke tantemu, ommu, ke nenekmu, atau ke ibu, atau ke bapak, atau ke keluarga besar sekaligus gitu ya. Ini contoh aja ya untuk beberapa. Nah, tapi kemudian untuk di saat ini nampak-nampaknya planning yang mau berumah tangga dengan si dia itu bisa-bisa kamu udah deh nggak usah dulu mikirin ke sana. Ada mundurnya, mundur gitu loh. Mundur planning untuk memasuki level yang lebih tinggi lagi di urusan relationship. Di situ loh. Dan mundurnya atau tertundanya niatan untuk pernikahan tadi, mari lihat itu tuh nggak bikin kamu down sesungguhnya ya. Ya kamu di sini tuh nampaknya orang yang sudah cukup dewasa. Maksudnya kamu itu tuh nggak kayak anak-anak yang sudah dijanjikan apa, yang sudah memplanningkan apa, ngotot, lantas ngotot. Anak-anak kan gitu kan, tadi mama udah janji beli permen, tantrum. Nah kalau kamu nggak, kalau kamu mari lihat enggak, gitu loh. Mungkin kamu ya sadar, ya, kok kayaknya belum cocok juga nih untuk saat sekarang. Nah, kamu juga enggak yakin, gitu. Sehebat apapun tadinya, antusiasnya kamu gitu ya, mau menikah dengan dia, tapi kamu bisa nahan dirimu. Kamu bisa kayak, iya ya, apa udah benar ini? Aku melepaskan masa lajangnya aku ini tuh dengan si ayang bebek, gitu ya. Nah, jadi kamu kayaknya belum nih. Nampaknya ndak usah dipaksa-paksa. Nah, kamu kayak gitu. Kalau mari lihat ya. Kamu kayak gitu. Mungkin aja kamu bahkan yang menggagaskan ke dia. Walaupun kamu cewek ya. Biasanya kan cewek itu tuh yang ngotot mesti nikah. Mesti dinikahin karena sudah dijanjikan. Tapi kamu situ tuh bisa yang kayak, apa kita tunda aja ya Beb ya. Yang tadinya ya. Bisa aja kalian habis lebaran Idul Fitri tahun ini. Ini kan bentar lagi nih lebaran Idul Fitri. Kamu bisa aja yang langsung ngomong sama dia, apa kita tunda aja ya Beb ya. Mungkin ya nanti di lebaran haji, atau mungkin di akhir tahun saja, atau ketika salah satu kalian ulang tahun di bulan keberapa gitu ya. Atau mungkin planningnya kita tunda aja dulu sampai tahun depan, atau sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, justru kamu boleh-boleh beberapa di antara Aries, soalnya kalau Aries ya, cewek-cewek Aries ini kan cewek-cewek yang berani ngomong gitu kan. Nah, di sana. Tetapi kalau untuk sungguh-sungguh lepas dari seseorang ini, mari nampak sebenarnya belum juga ya kamunya. Belum juga sungguh-sungguh, tapi kamu juga tidak mau terlalu terjebak gitu loh dalam relationship kalian. Nah, beberapa kalau ini memang nyata-nyatanya sudah terjadi perceraian, sudah terjadi kesepakatan berpisah, itu. Tapi kamu boleh gini kalau melihat ya, kamu ada di dua kaki gitu lah. Kakimu sebelah masih tertinggal di masa lalu dengan si ayang bebek ini, dan sebelah lagi coba-coba membuka hidupnya kamu yang baru, chapter baru. Gitu. Bukannya sebab karena kamu ini ya, bukan sebabnya kamu kayak desperate, bukan sebab karena kamu separuh move on ini, tapi ketidak move onnya kamu bukan karena kamu tidak yakin dan percaya bahwa kehidupan masa depanmu baik-baik saja, bisa akan sangat indah jika tanpa si dia. Bukan itu kepercayaanmu. Tapi mungkin sempet ya ketika berrelationship dengan dia, ada hal-hal istimewanya yang kamu bisa nilai, kamu dapatkan dari hubungan sama seseorang ini. Ada karakternya dia kah gitu ya. Ada karakternya dia yang kok kayaknya ngena banget gitu loh sama kamu. Kamu ngerasa kamu diratukan, kamu merasa kamu bisa diperlakukan seperti raja, kamu bisa kayak ngerasa puas, kamu ngerasa sudah
bisa istimewa. Nah, jadi mempertimbangkan hal-hal baik yang pernah kamu dapatkan dari relationship ini, maka itulah yang membuat kamu ini ya, move on-nya itu tuh separoh. Tapi di sini tuh kamu nggak yang dalam keputusasaan, aduh aku pengenlah balik sama dia, semogalah hubungan kami bisa bersama kembali. Enggak. Kalau bisa bersama syukur, nggak bisa ya wes. Gitu ya. Kalau bisa bersama ya oke. Kalau enggak, ya enggak masalah. Hidupmu nggak akan berakhir jika tanpa dia gitu. Ya, jadi kayak kamu masih tetap membuka opsi, ya. Kamu masih tetap membuka opsi untuk bisa lanjut lagi dengan si seseorang ini. Gitu loh. Ya. Dan beberapa ini tuh kayak yang nanti di rentang 14 hingga 21, kamu yang kayak ngarep ya, ada ngarep-ngarepnya kamu, tapi bukan ngarep yang bikin kamu sampai nggak karu-karuan ya, hanya ngarep-ngarep, ingin sambil ketawa-ketawa nih harapannya. Dianya galau, kemudian datang lagi sama kamu. Dianya merasa kesepian, kemudian datang lagi. Dianya tersadar indahnya kamu gitu ya. Kemudian dia hadir lagi dalam hidupnya kamu gitu kalau Mari nampak. Kamu masih ingin ngelihat dianya itu tuh juga punya keinginan ya untuk balikan sama kamunya gitu ya. Nah, energi dari si ayang bebeknya kamu ini sendiri, mari lihat, ini tuh juga kayak nggak mau ya terlalu memaksakan diri dalam hubungan ya. Terutama sampai tanggal 21 Maret nanti enggak. Bahkan ini tuh bisa aja dia selalu akan mengarahkan dirinya, mengkondisikan dirinya seringan mungkin ya, seringan mungkin menghadapi apapun itu situasinya saat ini dengan kamu. Nah, di sana ya. Jadi kalau mari lihat, kalian masih sama-sama maunya ini sesungguhnya ya, masih sama-sama mau. Cuman mau bersamanya ini tuh kalian masih bingung gitu ya nampaknya. Gimana ini tuh caranya tetap bersama tetapi juga ya nggak ribut-ribut, ya ada bahagianya, namun tidak terbebani, namun tidak ngerasa punya keterbatasan, ya keleluasan untuk beraktivitas mengejar kebahagiaan model lain. Itu kalau mari lihat tuh ya. Terutama ini tuh yang sudah suami istri ya, nggak peduli sejelek apapun malam yang kalian hadapi gitu ya. Yang tadi kata Mari, entah itu tuh pakai batasan tempat tidur, pisah ranjang, atau mungkin di situ tuh sudah ada ikrar perceraian, talak sudah jatuh, gitu ya. Tapi hal itu tuh nampaknya Mari tidak lantas membuat kalian berdua redup mati padam keinginan untuk bersamanya. Masih ada. Namun mau bersama kembali ini bisa agak-agak bingung gimana ngelakuinnya, terutama si ayang bebeknya kamu. Orang ini, ayang bebek ini, dia bisa aja tuh ya, aduh kalau mau manis-manisan lagi suasananya dengan kamu, iya sih aku ingin, tapi jangan-jangan untuk membuat hal itu tuh ngabisin waktu yang banyak, mengalahkan ego sendiri dengan cukup keras. Gitu loh. Takut misalnya juga di situ tuh dilihat kalah, dilihat lemah oleh kamu. Ada image yang juga mesti harus dijaga. Terutama kalau dia ini tuh cowok ya. Cowok kan kayak gitu ya, kebanyakan ya, tidak semua tapi kan ada beberapa ya. Cowok itu tuh rasa-rasanya, terutama kalau ini hubungan serius ya, jika harus memujuk rayu,
merendahkan hati, untuk bisa menciptakan hubungan yang baik kembali, ada di situ tuh ego yang kayak, gua kan laki-laki, nanti gua disepelein ini sama perempuan ini, gitu ya, ada itu. Nah, atau tahu konsekuensi jika bersama dengan kamu tuh kan, kamu ini kan nggak mau ya ngejalanin hidup itu tuh yang biasa-biasa aja ya. Mari lihat, kamu nggak mau. Kamu itu tuh kan memang ini ya, agaknya beda gitu loh. Stylenya kamu sama stylenya pasanganmu ini tuh kan beda. Jadi dia bisa aja tuh agak-agaknya merasa berat ya jika dia harus bisa mengimbangi kamu. Gitu loh. Kalau dia bisa jadi providernya kamu. Gitu. Jadi banyak ini pertimbangannya dia kalau balik lagi sama dirimu. Mau punya hubungan yang lebih serius lagi sama kamu. Banyak nih pertimbangannya dia. Ini orang kayaknya ada rendah-rendah percaya dirinya. Udah. Situ ya. Atau ini orang sesungguhnya dia itu tuh belum selesai dengan traumanya dia ya. Traumanya dia itu tuh entah karena ada program yang kok kayaknya tidak merasa layak, tidak merasa mampu untuk jadi versi terbaik. Ini biasanya dari masa kanak-kanak ya. Kayak orang tua itu tuh sering bilang, kamu bisanya apa? Kamu itu tuh hanya anak dari bapak ibu jual sayur, jual ayam, tukang tarik becak. Kamu itu tuh lo ya tahu diri. Kamu itu tuh, itu yang bikin rendah percaya diri. Atau dalam hubungan yang sebelum bersama kamu, bisa-bisa aja perempuan macam apa kamu? Laki-laki lemah, letoy. Gitu ya. Sehingga itu tuh jadi sugesti bagi dia. Bahwa kalau untuk bisa mendampingi orang yang kayak kamu, itu tuh dia nggak akan mampu. Kamu, ini tuh karismanya kan lebih tinggi ya dari ayam bebeknya kamu ini. Karismamu lebih tinggi, kalah dia. Walaupun mungkin kamu bilang, wah dia cakep juga kok Ci. Dia itu tuh dari latar belakang yang oke juga loh Ci. Pekerjaannya dia bagus juga loh Ci. Enggak. Kalau menurut dia bukan kayak gitu. Kamu masih jauh levelnya di atas dia. Gitu loh. Masih jauh dia lihat. Tetap dia ini tuh kayak ada beberapa langkah di belakangnya kamu, beberapa level di bawahnya kamu. Gitu. Kok kayak merasa nggak layak juga gitu ya. Jadi orang istimewa dalam hidupnya kamu. Nggak layak atau boleh-boleh memang di situ tuh bolak-balik bilang aku nggak mampu. Wah, aku harus kerja berat nih, aku harus banyak usaha nih, tenagaku eman-eman, sayang, gitu ya, belum tentu juga kamunya mau sama dia, gitu-gitu nih orangnya, kalau mari lihat. Jadi jika kamu yang jangan-jangan ada di sini tuh terlibat di hubungan status tidak jelas sama seseorang ini, bisa-bisa dia ya udahlah gini-gini aja lah hubungannya, status nggak jelas kayak gini aja lah gitu, terlalu beresiko soalnya kalau dengan kamu gitu lah ya. Mungkin kamu kayak nggak masuk akal gitu ya, aku nggak pernah Ci nuntut apa-apa dari dia. Enggak, kamu yang nuntut, tapi dia kan melihat ya, dia kan menilai kamunya, oh kamunya populer, atau mungkin kamu skincare-nya aja 1 bulan ya untuk perawatan kecantikanmu aja, katakan gitu ya, kamu bisa ngabisin minimal 2,5 juta gitu. Waduh, kerja berat gua ini itu ya, ratu banget ini gitu kan, mesti dapat duit dari mana lagi nih. Atau kayak populer, aduh jangan-jangan ada persaingan ini sama cowok lain atau sama cewek-cewek lain, apa gua bisa menang nih kompetisi sama mereka itu gitu.
di sana. Ya, selalu ada rendah percaya dirinya. Seseorang ini tuh mampu jadi kekasihmu, mampu jadi suamimu, istrimu. Seperti itu. Walaupun kamu nggak banyak-banyak bacot kenyataannya, ya. Apalagi kalau ternyata kamu banyak bacot gitu ya. Kamu nunjukin, tasmu, tas Hermes misalnya. Kamu kalau makan nggak bisa makan yang satu porsi 25.000. Paling enggak yang 60.000. Aduh, kan gitu. Kamu tunjukin tungganganmu aja Lambo misalnya. Sementara dia gitu ya. Jadi kayak ngerasa kalah aja. Nggak usah pun kamu punya harta benda ya, nggak usah pun kamu pakai emas berlian gitu ya. Tapi misalnya kayak ngelihat, wah saudaramu orang sukses, latar belakangmu kayak gimana gitu ya. Aduh, bisa jadi ada jiper-jipernya seseorang ini ya ke kamu. Jiper, walaupun dia laki-laki, kamu perempuan Aries, jiper gitu loh. Jiper banget, tidak mampu, tidak layak, itu ya. Jadi pasangannya kamu di situ. Jadi kayak keributan kalian selama ini bisa-bisa aja itu tuh sebab karena ekspresi dari rendah percaya diri itu tadi ya. Diemnya dia ke kamu atau berisiknya dia ke kamu, itu tuh bolak-balik itu tuh sebenarnya nunjukin ya ketidakmampuannya dia, ketidaklayakannya dia, ketidakbisaannya dia gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini Aries hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Pisces di sana, ada energi dari Aries, kemudian ada energi dari Cancer ya. Berikut ada energi dari Libra, Sagittarius masuk untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.